Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya Zans, masih dalam lanjutan serial drama Your Honor, di mana sebelumnya diceritakan pimpinan Kim yang mengetahui rencana terselubung Panho, Yihwa dan Mion menunjukkan kekuasaannya dengan menghancurkan klan Bodu dan menghajari Yihwa. Panho yang mengetahui itu berniat melakukan perlawanan kepada pimpinan Kim. Namun, ia dihadapkan dengan kemunculan kasus kematian Tairab, yang Panho sendiri adalah pelakunya. Nah, mampukah Hakim Panho menghadapi ultimatum yang dilancarkan oleh pimpinan Kim? Untuk ceritanya, well, tanpa berlama-lama lagi, siapkan kopi kalian dan atur posisi kalian senyaman mungkin, dan inilah ceritanya. Flashback 2 tahun yang lalu, tepatnya di hari meninggalnya istri Panho. Di sana terlihat Hoyong yang begitu sangat terpukul atas kematian sang ibu. Begitu juga dengan detektif Chairim yang meski mengetahui siapa pelakunya, namun tidak ada yang bisa ia lakukan. Yang sama juga dirasakan Panho, yang karena kasus kematian istrinya tidak mempunyai bukti yang kuat, ia harus menutup kasus itu. Namun masalah terjadi, Hoyong yang tidak kuat menerima kenyataan itu meminum banyak obat hingga membuatnya over. Beruntung, Hoyong saat itu masih bisa diselamatkan. Namun meski begitu, Hoyong tetap begitu sangat terpukul dengan kepergian sang ibu yang tidak mendapatkan keadilan. Paginya, pimpinan Kim sedikit memberi Panho peringatan untuk tidak terlalu yakin bisa mengalahkannya hanya karena Panho seorang yang disiplin dan pemikir keras. Pimpinan Kim menyarankan Panho untuk percaya dengan rasa takutnya karena hanya dengan cara itu Panho bisa melindungi sesuatu yang berharga dalam hidupnya. Menyadari maksud perkataan pimpinan Kim, Panho saat itu menghubungi Hoyong mengajaknya berbicara nanti malam, di mana saat itu Hoyong yang sedang berkencan dengan Sang-eun. Dihampiri Jiyoung, ibu dari Sang-eun, sesaat Sang-eun pergi ke toilet. Di sana, Jiyoung menceritakan penyakit Sang-eun yang tidak bisa stres dan menderita rasa sakit, di mana jika itu terjadi, kondisi fisiknya akan melemah. Setelah kematian kakaknya, Sang-eun kini mulai bisa tertawa lagi semenjak bertemu dengan Hoyong. Itu membuatnya senang, namun jika Hoyong membuatnya terluka, sama saja Hoyong mempertaruhkan nyawanya. Malam harinya, Panho akhirnya berbicara dengan Hoyong, menyuruhnya untuk sementara waktu pergi bersama pamannya di Amerika Serikat. Namun Hoyong yang mengetahui alasan ayahnya mengirimnya ke Amerika karena diancam oleh pimpinan Kim untuk membebaskan Sang Hyuk. Menolak pergi, bahkan Hoyong mengancam sang ayah untuk memenjarakan Sang Hyuk, orang yang telah membuat ibunya tewas. Jika tidak, maka ia akan mendatangi pimpinan Kim dan mengaku bahwa ia adalah orang yang menabrak anaknya. Mendengar itu, membuat Panho sangat marah dan mempertanyakan apakah kejadian waktu itu ia sengaja ataukah murni karena kecelakaan. Hoyong yang kesal karena ayahnya sama sekali tidak mengerti perasaannya mengatakan bagaimana jika itu memang ia sengaja. Membuat Panho marah dan lepas kendali menampar Hoyong. Membuat Hoyong pada akhirnya malam itu kabur dari rumah. Sementara Panho begitu sangat menyesali perbuatannya. Paginya, Panho dijemput oleh mobil dinasnya, namun yang mengejutkan ternyata itu adalah Mion yang menyamar karena hanya dengan cara itu ia bisa bertemu Panho tanpa ketahuan. Mion yang geram karena hampir semua anak buahnya dihabisi oleh pimpinan Kim, menyuruh Panho untuk memenjarakan Sang Hyuk dan semua kasus yang melibatkan Wowon Group. Sementara ia dari belakang akan menjatuhkan pimpinan Kim. Tiba di pengadilan, pengacara Sang Hyuk menghadirkan seorang saksi yang mengaku melihat kejadian saat itu. Saksi yang memang telah dipersiapkan oleh pimpinan Kim mengatakan bahwa ia tidak terlalu melihat jelas siapa orangnya. Namun ia memastikan itu bukanlah Sang Hyuk. Keadaan itu membuat jaksa Kang terdesak. Terlebih saat ini detektif Chairim yang membawa saksi anak dari Sang Taek tidak diketahui di mana rimbanya. Usai sidang, Panho menemui Yihwa menyuruhnya untuk mempercepat proses masuk dirinya ke istana presiden. Karena hanya dengan cara itu mereka bisa selamat. Setelah itu, Panho meminta bantuan seorang detektif untuk mencari keberadaan Hoyong. Detektif Bai yang mendengar percakapan itu dari jauh menghubungi pimpinan Kim hingga tak lama Panho mendapat telepon dari asisten Chang yang mengetahui bahwa Panho sedang mencari anaknya.
Kemudian Pan Ho mendatanginya di sebuah tempat yang di sana telah ada pimpinan Kim. Dan yang mengejutkan, tidak jauh dari tempat mereka, Hoyong sedang bersama dengan Sang-eun. Di sana, Sang-eun yang begitu mengkhawatirkan Hoyong yang kabur dari rumah, mendesak Hoyong menceritakan apa yang terjadi. Namun Hoyong hanya terdiam, sementara Pan Ho yang melihat itu berlutut di hadapan pimpinan Kim dan berjanji ia akan memastikan mereka tidak akan bertemu lagi. Sejatinya, pimpinan Kim senang karena kedekatan putrinya dengan Hoyong, membuat putrinya tidak lagi bersedih setelah kehilangan Sang Hyun. Namun yang ia sesalkan, mengapa pria itu adalah anak dari Pan Ho. Tak lama, Pan Ho mendatangi mereka dan itu membuat Hoyong terkejut. Namun saat itu, Sang-eun yang begitu sayangnya kepada Hoyong meminta Pan Ho untuk tidak memarahi Hoyong. Dan dengan ramah, Pan Ho mengiyakannya, sembari menyuruh Sang-eun untuk pulang bersama asisten ayahnya. Setibanya di rumah, Pan Ho yang sedikit curiga karena semua terasa kebetulan, mempertanyakan bagaimana bisa Hoyong bertemu dengan Sang-eun. Namun, Hoyong saat itu memeluk ayahnya sembari meminta maaf dan berjanji tidak akan lagi menemuinya. Sementara Sang-eun yang tiba di rumahnya dipeluk sang ayah karena kini Sang-eun terlihat lebih tegar daripada dirinya. Keesokan harinya, sidang lanjutan kasus Sang Hyuk dilanjutkan. Jaksa Kang secara menggebu-gebu membeberkan kasus seorang yang tewas yang diduga itu adalah upaya Wawon Group menghilangkan barang bukti. Pan Ho sempat meminta Jaksa Kang untuk tidak membuat penafsiran sendiri dalam kasus itu, membuat Jaksa Kang menahan emosinya kemudian memanggil saksinya yang mana ternyata itu adalah detektif Chae-rim. Kemunculan Chae-rim cukup membuat Pan Ho terkejut. Di sana Chae-rim menceritakan kronologi kejadian saat itu, di mana itu berdasarkan kesaksian Lee, anak dari Sang Taek yang berada di lokasi saat kejadian penembakan itu terjadi. Saat ini, Lee sengaja ia sembunyikan karena banyaknya bukti-bukti penting yang seakan-akan sengaja dihilangkan. Sidang pun ditunda, dan kemunculan Chae-rim membuat Pan Ho stres, bingung bagaimana ia harus membebaskan Sang Hyuk. Perjuangan yang panjang, bahkan hampir mengancam nyawa Chae-rim, membuat Jaksa Kang dan Chae-rim sejenak melepaskan ketegangan dengan berbaring sembari bercerita. 잘 사는 거 좋다. Keesokan harinya, Sang-eun yang kesulitan menghubungi Hoyong mendatangi Hoyong di kediamannya. Namun Hoyong yang telah berjanji kepada sang ayah untuk tidak lagi mendekati Sang-eun mencoba mengabaikan Sang-eun. Namun meski telah berusaha menjauh, Sang-eun yang sudah sangat mencintai Hoyong mendatangi Hoyong di perpustakaan kampus dan mempertanyakan mengapa Hoyong tidak menjawab panggilannya. Hoyong berusaha menyembunyikan apa yang sebenarnya terjadi, namun Sang-eun yang terus mendesak membuat Hoyong akhirnya mengatakan bahwa semua itu karena ayah Sang-eun, yang jika mereka terus dekat, maka ayahnya bisa saja dihabisi oleh ayah dari Sang-eun. Sang-eun yang mendengar itu membuatnya begitu sangat terpukul sehingga penyakit depresinya perlahan-lahan kambuh dan akhirnya pingsan. Pimpinan Kim yang mengetahui anak kesayangannya terancam mengalami depresi parah membuatnya memendam kemarahannya. Terlebih mengetahui banyaknya panggilan keluar atas nama Hoyong yang sama sekali tidak pernah dijawab. Namun tidak hanya itu, sebanyak 126 pesan suara yang dilakukan Sang-eun yang begitu sangat mengkhawatirkan Hoyong membuat pimpinan Kim begitu sangat terpukul. 126개의 음성 메시지. Sementara itu, Pan Ho yang bertemu dengan detektif Chae-rim sedikit dibuat gugup ketika Chae-rim pada akhirnya mengetahui bahwa bukan Sang Taek-lah pelaku penabrakan itu. Chae-rim juga yakin bahwa bukan Pan Ho yang melakukannya, karena saat itu Pan Ho sedang memimpin sidang, sehingga pelakunya mengerucut pada satu nama. Namun meski begitu, saat ini bukan itulah fokus utamanya, di mana ia ingin memastikan Sang Hyuk mendapatkan ganjarannya. 지금 김상익을 잡아야죠. Usai pertemuan itu, Pan Ho yang panik kemudian menghubungi Hoyong dan menyuruhnya untuk menunggu di perpustakaan kota. Namun setelah Pan Ho menelepon, asisten Chang datang untuk membawa Hoyong kepada pimpinan Kim. Setelah cukup lama saling terdiam, pimpinan Kim dengan kerendahannya meminta Hoyong untuk tetap berada di sisi Sang-eun sampai keadaannya membaik. Namun Hoyong yang meski dalam keadaan ketakutan, ia berani mengatakan bahwa sebelumnya pimpinan Kim mengancam ayahnya agar ia tidak lagi menemui Sang-eun. Sesuatu yang tidak bisa ia tolak, karena itu tentu akan mengancam keselamatannya dan ayahnya.
Namun setelah mengatakan itu, penyakit asma Hoyong kembali kambuh. Pimpinan Kim yang mendengar suara napas Hoyong membuatnya teringat dengan suara napas berat yang ada di ponsel Sang Hyun anaknya. Dan itu membuat aura kemarahan pimpinan Kim meluap, namun ia berusaha untuk meredamnya. Malam itu, Detektif Chairim secara khusus mendatangi Jaksa Kang, mengatakan awal mula dari banyaknya kasus yang belakangan ini terjadi, yaitu mulai dari tabrak lari yang pelakunya diduga adalah Sang Taek. Namun dalam pengakuan Lee bahwa tepat saat kejadian, ayahnya sedang berada di kediamannya saat itu. Itu berarti bukan Sang Taeklah pelakunya. Sementara pemilik mobil yang adalah Pan Ho saat itu juga sedang memimpin sidang, dan besar kemungkinan pelakunya adalah Hoyong. Hal itu pun membuat Jaksa Kang tidak percaya bagaimana bisa Hakim Pan Ho menyembunyikan masalah itu. 사건을 안익하고 있다. Sementara itu, entah mengapa pimpinan Kim membebaskan Hoyong malam itu. Dan di sana, Pan Ho lagi-lagi menyuruh Hoyong untuk sementara waktu tinggal di Amerika karena Detektif Chairim ini telah mencurigai Hoyong sebagai pelakunya. Namun Pan Ho pun dibuat terkejut saat Hoyong mengatakan bahwa ia baru saja bertemu dengan pimpinan Kim. Pan Ho lagi-lagi bertanya, apakah Hoyong dengan sengaja menabrak Sang Hyun saat itu sebagai bentuk balas dendamnya atas kematian sang ibu. Karena jika itu terjadi, sama saja ia telah menjadi kaki tangan kejahatan. Padahal tujuan ia menyembunyikan dan mengarang bukti kasus kecelakaan itu karena ia menyadari bahwa pimpinan Kim tidak akan membiarkan Hoyong mendapatkan hukuman yang setimpal dengan kasus tabrak lari. Jika itu bukan pimpinan Kim, maka ia sendiri yang akan menyerahkan Hoyong. Hoyong lagi-lagi mempertanyakan prinsip hukum yang selalu ditegakkan ayahnya, yang sejak kematian ibunya hingga sekarang, Pan Ho sama sekali tidak bisa memberikan hukuman yang pantas untuk Sang Hyo, dan itu membuat Pan Ho hanya bisa terdiam. Paginya, sidang Sang Hyo kembali dilanjutkan dan kini Lee bersaksi dalam persidangan, dan dalam kesedihannya, ia menyatakan dengan jelas bahwa Sang Hyo adalah pelaku yang telah menghabisi ayahnya dan anggota klan Bodu. Meski pengacara Sang Hyo mencoba menyudutkan Lee, namun Lee menegaskan bahwa ia melihat dengan jelas saat ayahnya tewas di hadapan Sang Hyo. Usai sidang, Pan Ho saat itu juga menghubungi sekretaris presiden, mengajaknya bertemu hari itu juga. Di sana, sekretaris presiden menegaskan bahwa setelah sidang kasus Sang Hyo selesai digelar, maka ia akan memulai mempersiapkan Pan Ho untuk masuk ke dalam gedung biru, di mana itu bertujuan untuk semakin menguatkan integritas Pan Ho sebagai hakim yang adil. Karena rencananya, dengan integritas itu akan dijadikan simbolis kepemimpinan presiden saat itu. Kemungkinannya, butuh 2 bulan untuk mereka mengguncang media dengan melakukan penyerangan kepada Wawon Group, dan dengan semua kombinasi itu akan semakin membangun kepercayaan masyarakat atas pimpinan presiden. Sementara itu, untuk memastikan keamanan Lee, Detektif Chairim membawa Lee bersamanya. Di sana Lee memastikan untuk tidak mencemaskan dirinya yang akan terpengaruh dengan Wawon Group karena tujuannya saat ini adalah untuk membalaskan dendam ayah, adik, dan neneknya. Di sisi lain, Pan Ho yang merasa waktu 2 bulan setelah sidang yang dijanjikan sekretaris presiden menurutnya terlalu lama. Kemudian merencanakan sesuatu dengan Mion. Paginya, Sang On yang akhirnya tersadar melihat keberadaan Hoyong di sana membuatnya begitu sangat senang, dan dalam tangisannya ia meminta maaf kepada Hoyong dan meminta untuk tidak membencinya. Sementara itu, Pan Ho yang mengajak pimpinan Kim bertemu untuk membicarakan bagaimana caranya agar Lee berada di pihak mereka. Namun saat itu pimpinan Kim memperdengarkan rekaman suara layanan darurat saat kecelakaan itu terjadi. Dan di sana, pimpinan Kim menegaskan bahwa sebenarnya bukan Pan Ho lah pelakunya. Sembari menunjukkan rekaman CCTV Sang On dan Hoyong, pimpinan Kim merasa sangsi bahwa keberadaan Hoyong di sana adalah sebuah kebetulan. Dalam ketakutannya, Pan Ho kemudian mengungkap sebuah fakta yang mana ternyata Sang Hyuk dulunya telah memperkaos istrinya, dan karena depresi, istrinya akhirnya mengakhiri hidupnya. Dan sejak saat itu, Hoyong menjalani hari-harinya yang sangat mengerikan. Namun ia menegaskan bahwa kecelakaan dan pertemuannya dengan Sang On bukanlah rencana Hoyong untuk membalas dendam. Pimpinan Kim yang mendengar itu membuatnya emosi, dan itu membuat Pan Ho semakin ketakutan, dan untuk menenangkan pimpinan Kim,
Pan Ho berlutut sembari mengatakan rencananya untuk menyuruh anggota majelis Jihwa menemui Lee dan mengatakan bahwa pelaku tabrak lari itu adalah dirinya dan Sang Taek hanya dimanfaatkan agar Sang Hyuk bisa ditangkap. Pan Ho menegaskan akan menerima segala konsekuensinya asalkan anaknya bisa pimpinan Kim bebaskan. 값을 치를 테니까. Namun sebelum itu, ternyata Pan Ho dan Mion merencanakan menghabisi pimpinan Kim saat pertemuan itu telah usai. Dan benar saja, pimpinan Kim saat itu dihadang oleh sekelompok orang. Pan Ho yang panik kemudian menyuruh Mion untuk membatalkan rencananya, sehingga orang-orang yang mengepung pimpinan Kim saat itu juga pergi. Namun, itu membuat pimpinan Kim bertanya-tanya. Baginya, rencana Pan Ho akhirnya dijalankan di mana saat itu anggota majelis Jihwa mendatangi Lee dan mengatakan bahwa sebenarnya ayahnya telah dijebak oleh seseorang untuk mencuri mobil yang sebelumnya menabrak anak pimpinan Kim. Hal itu bertujuan untuk memancing Sang Hyuk dan pimpinan Kim agar melakukan pembalasan dan setelah itu barulah akan menangkap mereka. Dan orang itu adalah Hakim Pan Ho yang telah bekerja sama dengan detektif Chairim dan Jaksa Kang. Awalnya Lee tidak percaya, namun melihat foto pertemuan Pan Ho dan Chairim membuat Lee akhirnya goyah. Hingga saat Chairim datang untuk menjauhkan Lee dan Jihwa, Lee saat itu menegaskan menolak berada dalam naungan detektif Chairim. 김강원 회장 잡으려고. Sementara itu, Pan Ho lagi-lagi melakukan pertemuan dengan sekretaris presiden dan mengatakan bahwa kini ia mendapat tekanan dari Wawon Group, sehingga ia tidak yakin apakah bisa selamat atau tidak jika ia memutuskan untuk menghukum Sang Hyuk. Untuk itu, Pan Ho sekali lagi meminta agar bisa masuk ke istana presiden segera setelah sidang selesai diputuskan. Namun saat itu sekretaris presiden menunjukkan foto saat Pan Ho berlutut di hadapan pimpinan Kim. Dan itu membuatnya sedikit ragu apakah Pan Ho nantinya tidak akan menjadi masalah buat mereka. Namun ia akan mencoba mempertimbangkannya dengan presiden. 재판장에 전화드리겠습니다. Malam harinya, pimpinan Kim menemui Lee dan menegaskan bahwa ia akan menjamin keselamatan Lee dan akan menghukum Hakim Pan Ho lebih dari apa yang ia bayangkan. Hingga saat sidang dimulai, Lee akhirnya merubah kesaksiannya bahwa ia tidak yakin pelakunya adalah Sang Hyuk. Tidak hanya itu, Lee juga mengatakan bahwa detektif Chairim dan Jaksa Kang sebelumnya mempengaruhinya bahwa pelakunya adalah Wawon Group. Sehingga pada saat itu ia pun bersaksi bahwa Sang Hyuk adalah pelakunya. Dengan kesaksian Lee, Pan Ho memutuskan akan mengumumkan hasil sidangnya pada tanggal 17 mendatang. 2시에 시작하도록 하겠습니다. Dengan semua itu, seperti sebuah tamparan untuk detektif Chairim dan Jaksa Kang. Di ujung perjuangan mereka tidak menyadari persidangan dengan cepat berbalik arah. Detektif Chairim dalam amarahnya menegaskan bahwa ia akan berjuang sampai akhir, walaupun ia harus menggunakan dengan cara yang kotor. Bersamaan dengan itu, pimpinan Kim mengumpulkan para petinggi perusahaan untuk mendengarkan semua kasus yang terkait dengan Sang Hyuk yang dibacakan langsung oleh detektif Bai. Dan dari semua kasus itu, pimpinan Kim akhirnya mengetahui kebenaran bahwa istri Pan Ho memang benar telah diperkaos oleh Sang Hyuk. Bahkan, ia dipaksa menggunakan narkoboy saat melakukan sebuah kegiatan sosial di sebuah daerah terpencil. Pimpinan Kim memarahi anak buahnya karena menutupi begitu banyak kasus yang melibatkan anaknya. 이 사실을 내게 보고하지 않은 겁니까? Malam harinya, Pan Ho yang tiba di kediamannya dikejutkan dengan keberadaan asisten Chang yang saat itu juga menghajar Pan Ho dan akan segera mencari Mion karena ia mengetahui bahwa orang yang menyerangnya waktu itu adalah orang suruhan Pan Ho dan Mion. Asisten Chang menegaskan bahwa ia akan menghabisi Pan Ho saat setelah persidangan berakhir, walaupun tanpa persetujuan pimpinan Kim. Masalah Pan Ho tidak hanya sampai di situ, di mana detektif Chairim menghubungi Pan Ho mengajaknya untuk bertemu malam itu juga. Di sana, detektif Chairim tidak lagi basa-basi dan mengatakan bahwa kecelakaan itu bukanlah kecelakaan, melainkan rencana yang sudah disusun rapi oleh Hoyong selama 6 bulan. Pan Ho mencoba membantah, namun Chairim menegaskan bahwa ia telah mempunyai bukti dan saksi, yang mana ternyata sebelumnya Chairim sempat bertemu dengan kekasih dari Tairep. Dan dari sana, Chairim mengetahui bahwa Hoyong sempat mendatangi Tairep dan memberinya sejumlah uang serta menyuruhnya untuk memantau setiap aktivitas yang dilakukan oleh Sang Hyun. Hingga suatu ketika, Sang Hyun yang berkumpul bersama teman-temannya bercerita bahwa ayahnya akan memberikannya sebuah motor di hari ulang tahunnya. Tidak hanya itu, Sang Hyun juga membanggakan kakaknya Sang Hyuk
yang melakukan banyak kejahatan termasuk menghabisi istri seorang hakim. Kekasih dari Tae-rep yang mendengar saat itu kemudian menyampaikan apa yang ia dengar kepada Hoyong. Hoyong yang mengetahui itu membuatnya sakit hati, kemudian menyuruh mereka untuk lebih intens mengawasi di hari ulang tahunnya. Hingga saat motor itu telah benar-benar datang, mereka mengabarkan semuanya kepada Hoyong. Hingga terjadilah kecelakaan itu. Tae-rep yang mengetahui itu berencana akan memeras ayah dari Hoyong, namun belum sempat itu mereka lakukan. Tae-rep telah ditemukan tewas. Namun meski begitu, sebenarnya detektif Chae-rim juga sangat ingin balas dendam sama seperti Hoyong. Untuk itu, ia akan mengubur semua itu asalkan Pan-ho memberi hukuman yang seberat-beratnya kepada Sang-hyo. Bingung harus mengatakan apa, Pan-ho meminta sebatang rokok kepada Chae-rim. Pan-ho yang menjauh terlihat menghubungi asisten Chang untuk meminta bantuannya. Tidak diketahui apa yang sebenarnya Pan-ho inginkan. Hingga Pan-ho kembali menemui Chae-rim dan mengatakan yang sejujurnya, bahwa ia telah diancam oleh pimpinan Kim jika ia memutuskan Sang-hyuk bersalah, maka ia dan Hoyong tidak akan selamat. Tiba di rumah, Pan-ho menemui Hoyong dan mempertanyakan kebenaran itu. Apakah benar ia telah merencanakan untuk menghabisi Sang-hyun? Hoyong yang tidak kuat lagi menahan rasa sakitnya mengatakan bahwa semua itu karena ayahnya yang membiarkan pelaku kejahatan itu bebas berkeliaran dan itu membuat hidupnya lebih buruk daripada kematian. Untuk itu, ia sengaja menghabisi Sang-hyun agar pimpinan Kim merasakan hal yang sama dengannya, yaitu hidup yang lebih buruk daripada kematian. Keesokan paginya, terlihat Sang An yang kini mulai ceria lagi karena Hoyong kembali baik kepadanya. Dan itu membuat pimpinan Kim bahagia melihat anaknya bisa tersenyum kembali. Setelah itu, pimpinan Kim mendatangi Sang-hyuk di penjara dan mempertanyakan tentang kebenaran ia telah menghabisi On-hee, istri dari Pan-ho. Namun Sang-hyuk sama sekali tidak mengingatnya karena begitu banyak kejahatan yang telah ia lakukan. Yang mana untuk melindungi Sang-hyuk sebagai pimpinan Wowon Group, pimpinan Kim saat itu bersedia bertanggung jawab dengan apa yang telah dilakukan oleh Sang-hyuk. Pimpinan Kim kemudian memerintahkan Sang-hyuk untuk segera pergi setelah ia dibebaskan. Seseorang akan menjemputnya untuk pergi ke Amerika Serikat. Namun, Sang-hyuk meminta agar mereka bisa makan bersama seluruh keluarga walaupun untuk sekali saja. Sementara itu, Hoyong yang mengetahui Sang-hyuk lagi-lagi akan dibebaskan karena saksi kunci telah meralat kesaksiannya. Kemudian menemui seseorang untuk membeli sebuah senjata. Sementara Myeon yang akhirnya berhasil menemukan persembunyian kekasih dari Tae-rep yang sebelumnya membocorkan fakta tersembunyi itu kepada detektif Chae-rim. Tak lama setelah itu, Myeon menghubungi Pan-ho dan menyuruh Pan-ho untuk segera menyelesaikan urusan ia masuk ke dalam gedung biru. Karena hanya itulah satu-satunya cara mereka bisa selamat. Ada banyak hal yang harus mereka khawatirkan. Terlebih saat ini, saksi yang mengetahui Hoyong adalah pelakunya kini mulai angkat bicara. Tidak hanya itu, semalam Hoyong menemui anak buahnya untuk membeli sebuah pistol. Mendengar itu, membuat Pan-ho semakin panik, namun Myeon menenangkan Pan-ho bahwa Hoyong tidak akan mendapatkan apa yang ia inginkan. Namun jika Pan-ho salah mengambil langkah, hal itu bisa saja berubah. Keadaan itu membuat Pan-ho tidak fokus, kemudian mengajak sekretaris presiden untuk bertemu. Namun karena anak buah pimpinan Kim terus mengawasinya, Pan-ho memberanikan diri menyuruh security untuk mengamankannya. Setelah itu, Pan-ho pergi ke suatu tempat. Hingga tak lama, sekretaris presiden datang dan di sana Pan-ho lagi-lagi bernegosiasi bahwa ia akan menunjukkan cara bagaimana menjatuhkan Wowon Group. Namun Pan-ho butuh kepastian apakah ia bisa masuk istana presiden sebelum persidangan Sang-hyuk berakhir. Setelah mendapat kepastian, Pan-ho mendatangi jaksa Kang mengajaknya bekerja sama jika ia ingin menjatuhkan Wowon Group, di mana Pan-ho meminta jaksa Kang memberikannya semua laporan kejahatan tentang Wowon Group dan ia akan menyerahkannya ke gedung biru. Dan dengan begitu, ia akan menjadi ketua urusan politik di istana presiden. Dan saat itulah mereka akan menjatuhkan Wowon Group. Jaksa akhirnya bersedia menerima tawaran itu, namun sebelum itu jaksa Kang mengatakan bahwa ia memiliki saksi dan bukti keterlibatan Hoyong dalam kecelakaan yang menewaskan anak pimpinan Kim. Hal itu seperti menegaskan bahwa Pan-ho harus berada di pihak mereka jika Pan-ho tidak ingin kasus itu terungkap.
우리가 증거를 가지고 있어요. Setelah itu, Pan Ho melakukan pertemuan dengan sekretaris presiden, namun yang datang saat itu adalah orang yang mengaku utusan dari sekretaris presiden. Pan Ho awalnya sempat ragu, namun karena urusan itu semakin mendesak, Pan Ho mau tidak mau mencoba percaya dan memberikan dokumen itu. Tiba di rumah, Pan Ho mendapatkan telepon dari sekretaris presiden yang meminta Pan Ho menambahkan berkas itu dengan berkas kasus yang dilakukan oleh Jeong, istri dari pimpinan Kim. Dengan begitu, kekuatan mereka akan semakin kuat. Saat itu juga, Pan Ho menghubungi Myon untuk mencari bukti keterlibatan istri pimpinan Kim saat peledakan rumah Sang Taek. Pan Ho juga meminta Myon untuk mengurus anak buah pimpinan Kim yang terus mengawasinya. Tidak butuh waktu yang lama, anak buah Myon mendatangi anak buah pimpinan Kim dan menghajarnya di sana. Saat itu juga, Pan Ho kabur menggunakan taksi dan menemui Myon di suatu tempat. Myon memberikan berkas yang Pan Ho minta, kemudian berencana untuk menemui sekretaris presiden. Namun tak lama, setelah pertemuan mereka, Myon didatangi oleh anak buah pimpinan Kim, sementara Pan Ho dihadang langsung oleh asisten Chang. Dan saat itu juga, Pan Ho ditarik paksa keluar dari mobil, di mana ternyata asisten Chang telah mengetahui rencana Pan Ho dan sekretaris presiden. 실장이 사진 같은 거 안 보여줬습니까? Hingga tak lama, pimpinan Kim datang yang membuat Pan Ho semakin ketakutan dan kembali berlutut di hadapan pimpinan Kim. Dalam ketidakberdayaannya, Pan Ho meminta agar pimpinan Kim melepaskan anaknya dan sebagai gantinya ia rela meski nyawanya sebagai gantinya. Karena sejatinya, Hoyong sebelumnya ingin menyerahkan diri kepada pihak kepolisian, namun ia mencegahnya dan pada akhirnya menyembunyikan kasus itu. Namun meski telah berlutut, pimpinan Kim tidak mempedulikan Pan Ho dan meninggalkannya begitu saja. Hingga keesokan harinya, Pan Ho yang tidak bisa tidur semalam beranjak dari tempat tidurnya dan bersiap memimpin sidang putusan atas nama Sang Hyuk. Di sisi lain, Hoyong yang sangat menantikan hasil sidangnya terlihat menenangkan diri di pinggir pantai. Sementara Myon dibawa ke sebuah gudang tua bersiap untuk dihabisi. Hingga saat sidang telah dimulai, Jaksa Kang secara tegas meminta hakim untuk menghukum Sang Hyuk seberat-beratnya. Mengingat begitu banyaknya kejahatan yang telah ia lakukan. Dan di tengah pembacaan tuntutan itu, pimpinan Kim datang mengambil kursi paling belakang, disusul dengan kedatangan Hoyon yang dengan sinisnya menatap Sang Hyuk. Hingga saat-saat paling menegangkan saat Pan Ho akan memutuskan apakah Sang Hyuk akan dihukum mati ataukah dibebaskan. Dan akhirnya Pan Ho memutuskan bahwa Sang Hyuk tidak bersalah. 무죄를 선고한다. Mendengar putusan itu, membuat Jaksa Kang begitu sangat terpukul, padahal Pan Ho sebelumnya telah berjanji akan memenjarakan Sang Hyuk. Kekecewaan juga dialami Hoyong yang tidak menyangka ayahnya lagi-lagi membebaskan Sang Hyuk. Namun meski telah dibebaskan, entah mengapa pimpinan Kim sama sekali tidak merasa bahagia. Bersamaan dengan itu, mobil detektif Chairim ditemukan tenggelam di dasar laut. Jaksa Kang yang mendapat kabar itu membuatnya terpukul, kemudian mengabarkan hal itu kepada Pan Ho. Namun Pan Ho hanya terdiam dan pergi, membuat Jaksa Kang semakin emosi. 죽었어요. Sementara Pan Ho yang selama ini menjunjung tinggi nilai hukum kini tercoreng hanya karena melindungi anaknya. Dan itu sejatinya membuatnya sangat merasa bersalah. Dan akhirnya Sang Hyuk secara resmi dibebaskan. Hoyong yang melihat itu dari kejauhan membuatnya sangat marah. Hingga tiba-tiba seseorang menghampirinya, kemudian memberikannya sebuah pistol dan menyuruh Hoyong untuk mengakhiri semuanya hari itu juga. Tepat saat itu, Sang An mengundang Hoyong makan malam bersama untuk merayakan kebebasan kakaknya. Sementara itu, Myon yang akan dihabisi saat itu mengungkapkan fakta bahwa Hoyong tidak akan berhenti mengejar Sang Hyuk sampai titik penghabisan. Pimpinan Kim yang mendengar itu terselip sebuah perasaan khawatir. Kembali kepada Hoyong yang begitu sangat emosi, kemudian memulai merencanakan memburu Sang Hyuk. Sang En yang saat itu menjemput Hoyong membuatnya begitu sangat bahagia, di mana ia akan memperkenalkan kekasihnya kepada keluarganya. Sementara itu, Jaksa Kang begitu sangat terpukul melihat partner, sahabat sekaligus rekannya tewas di ujung pertarungan. Singkatnya, Hoyong akhirnya tiba di kediaman pimpinan Kim, namun tanpa ia sadari, pimpinan Kim menatap Hoyong dari atas rumah, yang mana pimpinan Kim telah mengetahui bahwa kejadian tewasnya Sang Hyun bukanlah kecelakaan,
melainkan rencana yang telah disusun rapi oleh Hoyon selama 6 bulan. Entah apa tujuan pimpinan Kim, meski telah mengetahui itu, ia menolak mengusir Hoyong dan malah menghubungi Pan Ho dan mengatakan bahwa Hoyong terlalu berani melawannya. Pimpinan Kim juga mengatakan bahwa ia telah mengetahui jika Hoyong sebelumnya telah merencanakan menghabisi Sang Hyun. Sontak, hal itu membuat Pan Ho panik dan mencoba menghubungi Hoyong, namun Hoyong malah mengabaikan panggilan sang ayah. Hingga tak lama, Sang Hyuk datang dan itu membuat gejolak amarahnya semakin membara. Beruntung Sang Eun datang meredakan amarahnya. Di tempat berbeda, Pan Ho yang dalam kekhawatirannya memacu mobilnya secepat mungkin agar segera tiba di kediaman pimpinan Kim. Sementara saat itu, di kediaman pimpinan Kim, acara perjamuan makan malam akan dilakukan. Tepat saat itu, Jaksa Kang menghubungi Ji-young yang membuat Ji-young harus pergi dari meja makan. Hingga kemudian terjadilah percakapan antara Hoyong dan Sang Hyuk, di mana saat itu Sang Hyuk yang merasa tidak asing dengan Hoyong bertanya di manakah mereka pernah bertemu. Hoyong dalam keadaan menahan amarahnya, sempat penyakit asmanya kambuh, lalu kemudian mengatakan bahwa mereka pernah bertemu di kantor polisi saat kasus pemerkosaan seorang wanita, yang mana kasus itu berakhir tanpa dakwaan. Dan dengan penuh amarah, Hoyong mengatakan bahwa wanita itu adalah ibunya. 그게 우리 엄마였어. Pimpinan Kim sempat menyuruh Hoyong untuk berhenti, namun Hoyong yang tidak kuat lagi menahan amarahnya memaki-maki Sang Hyuk. Sementara itu, Jaksa Kang yang menghubungi Ji-young karena kesalnya kepada Hakim Pan Ho akhirnya mengatakan yang sebenarnya bahwa pria yang saat ini bersama Sang Eun adalah orang yang telah merencanakan untuk menghabisi Sang Hyun. Mendengar itu, membuat Ji-young sangat terkejut dan tidak menyangka kematian anaknya telah direncanakan. Ya, Sang Hyuk yang dengan santainya bisa melupakan semua kejadian itu, bahkan tidak mengingat ibunya, membuat Hoyong saat itu mengeluarkan senjatanya dan bersiap menghabisi Sang Hyuk. Pimpinan Kim sempat mengingatkan Hoyong atas perbuatannya, namun Hoyong tidak peduli, bahkan Sang Eun yang berusaha menghalangi Hoyong tidak juga dipedulikan oleh Hoyong, membuat pimpinan Kim panik. Dan tepat saat itu Pan Ho juga telah tiba di kediaman pimpinan Kim. Lalu kemudian ini yang terjadi. Ya, Sang Hyuk tertembak oleh Hoyong. Namun Hoyong juga tertembak oleh Ji-young yang sangat marah mengetahui Hoyong adalah pelaku yang menghabisi anaknya. Hoyong mencoba menghabisi Sang Hyuk, namun Ji-young terlebih dahulu melayangkan tembakan beberapa kali, membuat Hoyong seketika itu terkapar. Dengan sigap, asisten Chang datang mengambil pistol Ji-young, begitu juga dengan Sang Hyuk yang masih selamat dibawa ke rumah sakit. Sementara Sang Eun yang melihat Hoyong terkapar membuatnya begitu sangat terpukul, terlebih saat Hoyong mengutarakan permintaan maafnya. Hingga kemudian pimpinan Kim membawa Sang Eun pergi. Dan tepat saat itu, Pan Ho akhirnya datang dan mendapati anaknya yang telah tewas. Dan di sana, ia hanya mendapati asisten Chang dan keadaan itu membuatnya begitu sangat terpukul dan menyesal. Hingga tak lama, pihak kepolisian pun datang mengamankan lokasi kejadian. Hoyong yang meninggal dibawa ke ruang jenazah. Sementara pelaku penembakan itu ternyata dialihkan kepada asisten Chang, yang mengaku bahwa sebelumnya Hoyong mengancam keluarga pimpinan Kim sehingga untuk melindungi majikannya, ia melepaskan tembakan kepada Hoyong. Di sisi lain, pimpinan Kim yang ingin meredakan situasi berencana mengirim Ji-young dan Sang Eun ke Swiss setelah mereka memberikan kesaksian kepada pihak kepolisian. Namun Sang Eun yang begitu sangat terpukul dengan keadaan itu membuatnya semakin depresi dan lagi-lagi ia harus pingsan. Pimpinan Kim yang sedih melihat keadaan Sang Eun hanya bisa memeluknya dengan penuh rasa penyesalan. Sementara Pan Ho yang didatangi oleh Jaksa Kang hanya bisa menangisi dan menyesal setelah banyaknya kejahatan yang ia lakukan untuk melindungi Hoyong. Mengapa semua harus berakhir seperti itu? Keesokan harinya, pimpinan Kim mendampingi istrinya yang tengah memberi kesaksian kepada polisi. Sementara Pan Ho dengan kesedihannya bersiap melepas kepergian Hoyong. Hingga tak lama, Sang Eun datang dan dalam tangisannya ia merindukan Hoyong. Pan Ho menenangkan Sang Eun untuk bisa merelakan kepergian Hoyong. Dengan begitu Hoyong bisa tenang di alam sana, karena selama ini Hoyong begitu sangat menderita. Biarlah rindu itu mereka pendam bersama. Dalam tangisannya,
Sang An mengucapkan kata permintaan maafnya kepada Hoyong. 맨날 보고 싶어 해서 미안해요. Setelah banyak hal yang terjadi, pimpinan Kim sejatinya menyadari sikap arogannya selama ini telah menimbulkan banyak masalah. Hukuman itu datang dalam bentuk apapun, hingga pada puncaknya, anak kesayangannya Sang An berniat mengakhiri hidupnya. Meski Sang An berhasil diselamatkan, namun menurut dokter, Sang An mengalami kerusakan saraf kranial yang akan membuatnya terbaring seumur hidup. Hukuman itu membuatnya menyadari begitu banyak kejahatan yang telah ia lakukan. Sementara Pan Ho yang diinterogasi oleh Jaksa Kang mengungkap penyesalannya yang begitu banyak melakukan kejahatan hanya karena ingin melindungi anaknya. Dan kini ia akan dengan senang hati memberi hukuman terberat untuk dirinya sendiri. Namun Jaksa Kang menegaskan bahwa itu tidak akan terjadi sampai pimpinan Kim terlebih dahulu mendapatkan hukuman atas perbuatannya. Yang mana ternyata Jaksa Kang, Ki Hwa dan Sekretaris Presiden akan bekerja sama memanfaatkan keterpurukan Pan Ho untuk melawan pimpinan Kim. Dan itu berarti Pan Ho akan masuk ke dalam istana presiden. Beberapa waktu berlalu, Jaksa Kang tanpa sengaja bertemu dengan Sang Hyuk, orang yang menjadi penyebab utama dari banyaknya kasus kejahatan yang terjadi. Jaksa Kang menyuruh Sang Hyuk agar bersiap-siap karena kini ia tidak lagi menggunakan kekuatan hukum, melainkan kekuatan di atas dari hukum itu sendiri. Dalam keterpurukannya, pimpinan Kim memandang jauh lautan luas. Hingga tak lama, Pan Ho juga akhirnya berada di sana untuk berbagi kesedihan bersama. Pan Ho menyayangkan mengapa harus Sang An yang berhati tulus yang harus menanggung dosa kejahatan dari mereka berdua. Pimpinan Kim pun dalam penyesalannya mengatakan bahwa kini hidupnya sama sekali tidak berarti. Pimpinan Kim sempat bertanya apakah Pan Ho akan membalaskan dendamnya. Namun Pan Ho dengan kerendahan hatinya mengatakan bahwa tidak ada yang perlu dibalas karena semuanya adalah buah dari perbuatan mereka sendiri. Pimpinan Kim dalam penyesalannya meninggalkan Pan Ho seorang diri dan film pun tamat. Pesan yang bisa kita dapatkan dari drama Your Honor. Jika kita memulai sesuatu dengan kebohongan, maka untuk menutupi semua itu, kita akan melakukan kebohongan yang lebih besar. Dan untuk menutupi kebohongan yang besar itu, kita akan menciptakan begitu banyak kebohongan yang pada akhirnya, kebohongan itulah yang akan menghancurkan kita. Nah, sebelum itu terjadi, jangan malu untuk mengatakan kejujuran. Karena sepahit apapun itu, kejujuran akan membawamu dalam ketenangan. Sampai di sini, terima kasih buat sahabat santuy yang selalu stay bersama Zan. Jangan lupa subscribe dan nyalakan tombol notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan drama-drama kami selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.